Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18 dengan perikop gembala yang baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, perumpamaan tentang gembala yang baik dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18 adalah isi percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Yang ia sampaikan setelah mereka juga melakukan percakapan tentang seorang yang buta sejak lahir. Itu bisa kita baca atau bisa kita lihat isi percakapan mereka pada pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-41. Dalam percakapan itu Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka dalam hal ini orang-orang Farisi itu buta. Bukan buta karena tidak bisa melihat secara fisik, tapi buta secara rohani karena mereka tidak mau melihat dan menerima terang dunia. Dalam kebutaan itulah mereka membutuhkan gembala untuk menuntun mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-14, orang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Jadi kalau orang buta menuntun orang buta, apa yang akan terjadi? Ada lubang, akan jatuh. Dibutuhkan seseorang untuk menuntun. Tugas untuk menuntun, membimbing, itu tugas seorang gembala. Siapakah gembala yang baik yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini? Dirinya, ia sendiri. Hal ini dapat kita lihat di sepanjang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Bahkan ia menegaskan, ia bukan hanya gembala yang baik bagi kawanan domba yang ada padanya, tetapi ia juga gembala yang baik bagi kawanan domba lain. Maksudnya Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa asing atau bangsa-bangsa lain. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sedemikian rupa. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-18,
kita akan menemukan gembala yang baik itu seperti apa. Aku gembala yang baik, aku seperti apa. Ini yang hendak disampaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, gembala yang baik itu dikenal oleh domba-dombanya. Domba-dombanya mendengar suaranya, mereka tidak mengikuti yang lain. Yang kedua, domba yang baik itu mengenal domba-dombanya dan memanggil domba-dombanya sesuai dengan namanya. Ia menuntun domba-dombanya ke padang rumput. Ia juga adalah pintu bagi domba-dombanya. Selain domba-dombanya, ia juga peduli kepada domba-domba lain. Khususnya domba-domba yang tersesat, yang terluka, domba-domba yang tidak dipedulikan, yang terbuang atau terasing. Ia memelihara domba-dombanya. Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya untuk menggantikan mereka, agar dapat melepaskan mereka dari serigala jahat yang kemudian ia lalu mengambil hidupnya dan memberikannya kepada domba-dombanya itu. Domba-domba percaya kepadanya dan mengikut dia. Ini beberapa gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa ia adalah gembala yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, meskipun Tuhan Yesus sudah menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, di mana pesan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, ayat yang ke-6 di dalam teks kita dikatakan. Ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini begitu sederhana, tapi mereka belum bisa mengerti, belum bisa memahami. Kemudian di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menerangkan siapa itu domba, gembala yang baik bagi domba-domba yang ia maksudkan. Tetapi kemudian di ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 kita temukan lagi orang-orang Farisi dan Yahudi yang mendengar perkataan Tuhan Yesus masih saja bingung, belum paham, belum mengerti maksud Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di dalam teks ini muncul atau timbul pertentangan di antara mereka. Sampai di sini mudah-mudahan cukup orang-orang Farisi dan Yahudi yang bingung ya. Kalau kita tidak, kita paham apa yang dimaksud dan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan hidup keagamaan orang Yahudi. Jadi inilah maksud Yesus, secara tidak langsung ia mengkritik hidup keagamaan mereka. Banyak gembala palsu, yakni Mesias palsu yang muncul sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Juga sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka inilah yang digambarkan sebagai pencuri dan penyamun. Orang-orang jahat yang hanya ingin mencuri, mengambil apa yang bukan menjadi milik mereka. Domba adalah orang yang mendengar suara Tuhan Yesus lalu mengikut dia. Sedangkan orang upahan bukanlah gembala. Ia pengecut yang hanya mengasihi diri sendiri. Ketika melihat serigala datang, ia lari meninggalkan domba-domba itu. Kebanyakan orang Farisi dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi adalah bagai orang-orang upahan. Tidak peduli dengan nasib dan keadaan dari domba-domba yang ada. Apa yang bisa kita ambil sebagai contoh? Kita kembali ke pasal yang ke-9 tentang orang buta yang sudah buta sejak ia lahir. Coba perhatikan ayat itu. Orang buta ini begitu menderita. Karena ia buta, ia tidak bisa melakukan pekerjaan sehingga ia menjadi beban. Ia juga hidup sebagai pengemis, meminta belas kasihan dari orang-orang yang mungkin lewat di dekatnya. Kasihan sekali.
Lalu kemudian Tuhan Yesus melihat orang buta ini, dan dengan mujizat yang ia lakukan, dengan kuasa yang ia miliki, ia menyembuhkan orang buta ini. Bukankah ini sebuah berita yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan? Tapi lihat dalam teks yang ada. Ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi melihat apa yang terjadi, bukannya bersukacita, apa yang mereka lakukan? Mereka mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, karena apa yang Tuhan Yesus lakukan itu dilakukan pada hari Sabat. Mereka mempermasalahkan itu. Mereka tidak menunjukkan kasih mereka sama sekali kepada orang buta yang begitu menderita ini. Jadi wajar mereka disebut sebagai orang-orang upahan oleh Tuhan Yesus. Karena yang mereka pentingkan diri mereka. Mereka tidak melihat kebutuhan terutama yang diperlukan oleh si buta. Ini contoh dan gambaran yang menunjukkan kualitas kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Dari apa yang sudah kita pelajari tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik ini, apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, jika Tuhan Yesus adalah satu-satunya gembala yang baik, yang berkenan dan yang dikasihi oleh Bapa, mari kita tetap mengikuti gembala yang baik ini sampai akhir hidup kita. Kalau Tuhan Yesus itu gembala yang sesungguhnya, maka gembala-gembala yang KW itu nggak usah diikuti. Saya kalau beli barang KW bisa, karena yang asli harganya mahal. Tapi mengikut Tuhan ini kita tidak harus membayar hanya dengan segenap hidup kita. Kita mengikut Dia. Tidak dibutuhkan uang yang banyak, jabatan yang tinggi, status sosial dan lain sebagainya. Hanya hati yang mau mengikut Dia dengan penuh ketulusan dan sukacita. Kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, kenapa kita harus mengikuti gembala-gembala atau yang disebut dengan orang-orang upahan? Bahkan gembala-gembala palsu yang bisa kita ketahui jika kita benar-benar memahami isi firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus gembala yang baik ini sudah membuktikan dirinya. Ia mati memberikan nyawanya untuk kita, dan ia juga sudah bangkit untuk memberikan kuasa kepada kita sehingga kita yang percaya diselamatkan. Coba lihat, cinta apa yang seperti ini? Memberikan hidup bagi orang yang dikasihinya. Memberikan hidup bagi yang dicintainya. Ini adalah pengorbanan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Yesus sebagai gembala yang baik, sehingga kita yang seharusnya mati dan binasa, kita diselamatkan oleh kasih dan anugerahnya. Tuhan Yesus memberikan segalanya agar kita yang seharusnya dihukum mendapatkan anugerah kekal dan keselamatan. Tuhan Yesus menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Ketika jalan menuju kepada Bapa itu terputus, rusak karena dosa dan pelanggaran kita. Ia berdoa bagi kita. Ia bersyafaat bagi kita agar Bapa berkenan akan kehidupan kita. Nah, yang lain bagaimana? Kalau Tuhan Yesus menjadi perantara antara kita dan Bapa, ia berdoa untuk kita. Betapa luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya, hidupnya untuk orang-orang yang ia kasihi dan cintai. Yang ketiga, jangan menjadi domba yang nakal. Nah, ini untuk kita. Jangan menjadi domba yang nakal, domba yang bandel,
dengar suara Tuhan memanggil kita. Jadilah domba yang baik. Bagaimana caranya mendengar suara Tuhan memanggil kita? Mudah. Tidak perlu mistis. Bagaimana caranya mendengar suara Tuhan memanggil kita? Baca firman Tuhan. Berkomunikasilah dengan Tuhan di dalam doa. Nyatakan isi hati kita kepadanya supaya kita merasakan kelegaan daripadanya. Dengar firman Tuhan setiap hari. Melalui firman Tuhan kita mendengar suara Tuhan, menuntun, membimbing, mengajar, membawa kita kepada kebenaran agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan dalam hidup kita. Dulu sebelum pandemi, karena kesibukan, kita bisa jarang baca Alkitab. Kita bisa jarang berdoa, kalaupun berdoa hanya formalitas. Kita bisa jarang punya waktu untuk mendengar firman Tuhan. Karena ada banyak tugas dan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Di awal pandemi, semua orang berkata, puji Tuhan ada berkah di balik pandemi. Akhirnya kita punya waktu yang banyak untuk bersekutu dengan keluarga, bersekutu dengan Tuhan. Tapi lihat kenyataan pada masa sekarang. Benarkah pandemi ini membuat kita memiliki banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan atau dengan keluarga? Jangan-jangan kita malah mencari kesibukan yang lain. Sehingga kita tetap tidak punya waktu untuk Tuhan. Untuk keluarga. Kadang-kadang saya juga di rumah sedih. Kami di rumah, di dalam satu rumah berkumpul dari pagi sampai sore sampai malam. Kalau dulu anak-anak sekolah menunggu mereka pulang baru ketemu, sekarang satu rumah. Tapi kenyataannya apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu rumah, tapi semua sibuk dengan handphonenya masing-masing. Apa bedanya kita yang dulu dengan kita yang sekarang? Jadi Bapak Ibu, mari melalui nas ini kita diingatkan kembali. Ayo kita lebih tekun. Ayo kita lebih giat. Ayo kita lebih rajin. Tuhan Yesus gembala yang baik. Ia sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Supaya kita menerima hidup kita. Mari dengan hidup yang sudah diberikan kepada kita. Kita melayani Dia. Melalui segala talenta karunia dan apa yang kita punya. Sehingga bukan kita lagi yang hidup di dalam diri kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Selamat mendengar suara Tuhan. Selamat mengaktifkan diri untuk belajar mendengar suara Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.